Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kita masih ada di dalam masa pandemi ini. Nah, sini kita ada video nih. Nah, sebelum kita masuk ke dalam video, ada baiknya saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Elgi Pen, dengan NIM H1A1 20036. Sekarang saya berkuliah di Universitas Jambi dengan Fakultas Hukum di jurusan Ilmu Pemerintahan. Nah, sini kami mengambil tentang materi pajak, tapi itu kami mengambil secara umum, di mana kami mengambil yaitu jenisnya, yaitu jenis pajak. Nah, jenis pajak yang kami ambil ini adalah jenis pajak kabupaten kota. Nah, kenapa ada video ini? Video ini merupakan penugasan ujian tengah semester dari mata kuliah sistem perpajakan dengan dosen yang mengampu mata kuliah ini merupakan Bapak Alfa Beriansyah. Nah, balik lagi kepada yang tadi, materi yang kami ambil dalam jenis pajak kabupaten kota itu terbagi menjadi tiga, di mana yang pertama merupakan pengertian dari pajak dan pajak daerah. Lalu ada jenis pajak, di mana menjelaskan jenis-jenis pajak daerah, kabupaten atau kota. Lalu ada pungutan, di mana bagaimana cara pemungutan pajak daerah, kabupaten atau kota. Nah, kita mendengar tadi kata-kata pungutan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya menjelaskan sedikit dulu tentang pemungutan. Secara istilahnya, pemungutan merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang, sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penuturannya. Nah, eh, istilah pemungutan ini ada di dalam pasal 1 angka 49 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Nah, lalu kita masuk kepada materi pertama. Materi pertama yaitu pengertian. Nah, pajak itu dipungut dari warga negara Indonesia demi pembangunan nasional Indonesia. Nah, pembangunan nasional ini kita bisa dapat lihat secara harfiah, di mana terdapat fasilitas kesehatan kita yang murah, lalu terdapat infrastruktur yang sangat memudahkan kita untuk berjalan kemanapun, lalu juga pendidikan kita juga karena ini terdapat gratis juga ataupun murah. Nah, hal itu dikatakan masuk dari pembayaran pajak kita ini sendiri. Nah, lalu kita masuk ke dalam pengertian pajak. Pengertian pajak di dalam pasal 1 angka 10 UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah tentang pajak. Nah, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, setelah kita tahu tadi kita pemungutan tadi, nah pemungutan pajak ini ada jenisnya. Di Indonesia sendiri terdapat tiga jenis pemungutan pajak. Yang pertama di mana adalah self-assessment system, di mana sistemnya ini merupakan aturan pajak yang membebankan ketentuan dari besarnya pajak yang harus dibayarkan melalui wajib pajak secara pribadi yang bersangkutan. Wajib pajak diharuskan untuk melakukan perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan besarnya pajak tersebut ke kantor pelayanan pajak atau KPP setempat maupun melalui sistem online. Lalu ada Official Assessment System, di mana sistem ini membebankan wewenang dalam penentuan besarnya wajib pajak terutama kepada pihak perpajakan yang menjadi pemungut wajib pajak kepada seorang wajib pajak.
Dalam hal ini, wajib pajak akan diberikan surat ketetapan pajak yang berisi nilai pajak terutang dan wajib pajak harus membayarkan pajak yang terutang tersebut sesuai dengan besaran pajak yang ada dalam surat ketetapan pajak. Jadi, wajib pajak tidak perlu menghitung kembali besaran pajak terutang, namun hanya perlu untuk membayarkan nilai pajak yang terutang tersebut. Lalu yang terakhir adalah withholding system, di mana sistem pajak ini merupakan sistem perhitungan pajak yang dapat dihitung melalui pihak ketiga. Nah, karena dia dihitung dari pihak ketiga, berarti bukan wajib pajak atau aparat yang berkaitan dengan pajak yang menghitung besarnya pajak ini. Nah, eh, contohnya itu seperti perusahaan yang melakukan pemotongan dari penghasilan karyawan diperoleh. Nah, kita sudah tahu pajak dan jenis pajak yang dipungut. Lalu kita masuk ke dalam pajak daerah, di mana secara umumnya pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah ini terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten kota. Nah, di pajak daerah ini, jenis pungutan pajaknya yaitu self-assessment system dan official assessment system. Lalu kita masuk kepada materi kedua, di mana materi kedua merupakan jenis pajak. Jenis pajaknya itu jenis pajak kabupaten kota yang jelas pastinya sesuai dengan yang ini. Di mana pada pajak daerah kabupaten kota terdapat 11 jenis pajak. Nah, pajak daerah itu merupakan kabupaten kota itu merupakan pajak khusus untuk daerah yang setingkat dengan provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten atau kota otonom. Misalnya nih, seperti DKI, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten kota, yang mana tercakup dalam pasal 2 ayat 5. Nah, jenis-jenis pajak kabupaten kota terdiri dari yang pertama, pajak hotel. Nah, pajak hotel ini merupakan pungutan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjangnya seperti fasilitas ruang pertemuan, olahraga, dan hiburan. Lalu ada pajak reklame, di mana pajak reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan dari reklame itu sendiri. Lalu terdapat pajak restoran, di mana pajak restoran ini adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, di mana restoran ini merupakan fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup seperti rumah makan, kafetaria, bar, kantin, warung, dan sejenisnya. Yang dalam itu termasuk jasa boga atau catering. Lalu terdapat pajak penerangan jalan, di mana pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Nah, keterangan jalan sendiri merupakan penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah itu sendiri. Lalu terdapat pajak hiburan, di mana pajak hiburan ini adalah pajak atas penyelenggarannya dari hiburan itu sendiri. Nah, hiburan ini pastinya segala jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dapat dinikmati dengan dipungut bayaran. Lalu terdapat pajak mineral, bukan logam dan batuan. Nah, pajak mineral yang ini merupakan pajak atas kegiatan pengambilan mineral, bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi yang untuk dimanfaatkan untuk kita semua. Lalu terdapat pajak parkir. Nah, parkir juga pasti perlunya ada pajak. Nah, pajak parkir itu adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Nah, penitipan kendaraan bermotor ini
biasanya kita dapat dijumpai di dalam bandara, di mana harganya variatif eh, tergantung kita menitipnya, seperti 6 jam, 12 jam, 1 hari, atau 3 hari, dan sebagainya. Lalu terdapat pajak air tanah. Nah, pajak air tanah sendiri merupakan pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Nah, air tanah sendiri itu air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Objeknya ini merupakan pengambilan dan atau pemanfaatan dari air tanah itu sendiri. Lalu ada pajak sarang burung walet, di mana pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan dari sarang burung walet itu sendiri. Nah, pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet itu pastinya banyak sekali karena mengingat sarang burung walet itu ditemukan banyak tempat. Lalu terdapat pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkantoran, di mana pajak ini merupakan pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan itu digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Lalu yang terakhir adalah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Kalau secara singkatnya yaitu BPHTB. Nah, BPHTB ini merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yaitu perbuatan atau peristiwa hukum atas dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Nah, kita sudah mengetahui jenis-jenis dari pajak ini sendiri. Lalu, kita akan masuk kepada materi ketiga, di mana materi ketiga itu merupakan pemungutan. Nah, pemungutan dari pajak kabupaten kota merupakan kewenangan dari pemerintah kabupaten atau kota itu sendiri, di mana yang nantinya akan disetor lagi kepada ke provinsi. Namun pada akhirnya itu pada itu akan dinikmati oleh dari kabupaten kota itu sendiri. Nah, ada tata cara pemungutan dari pajak kabupaten kota, di mana yang pertama yaitu SKPD, yaitu surat keterangan pajak daerah, di mana pajak dapat dibayar wajib pajak setelah mendapat surat keterangan pajak daerah atau SKPD itu tadi, atau dokumen lainnya yang dapat dipersamakan. Jadi tidak selamanya SKPD itu menjadi dokumen yang valid untuk bisa mendapat membayar pajak. Lalu yang kedua adalah surat pemberitahuan pajak daerah, di mana secara yaitu SPT-PD, di mana wajib pajak melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan secara pribadi atau sendiri sesuai dengan pajak terutang melalui surat pemberitahuan pajak daerah itu sendiri. Nah, lalu ada SKPD KB, di mana penjelasannya itu surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, di mana SKP TKB ini dilakukan setelah 5 tahun setelah saat terutangnya pajak oleh kepala daerah dengan melihat sesuatu situasi, yaitu yang pertama, berdasarkan hasil pemeriksaan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak itu sendiri. Lalu kedua, jika SPTPD tadi tidak disampaikan kepada kepala daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis atau tidak disampaikan pada waktunya. Nah, lalu yang ketiga adalah adanya kewajiban yang tidak dipenuhi dalam mengisi SPTPD, sehingga pajak yang terutang dihitung secara jabatannya. Nah, terkait dengan jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKP DKB pada poin 1 dan 2, maka nantinya akan dikenakan
Sanksi administratif berupa bunga yang sesuai dengan kebijakan Pasal 97 ayat 2 Undang-Undang PDRB. Lalu ada besaran bunga lagi, di mana besaran bunga yang dikenakan adalah 2% per bulan dan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. Nah, sanksi administratifnya dapat berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPD. Nah, ini kan dari itunya sendiri. Lalu bagaimana dari wajib pajak? Nah, ada sanksinya dari tidak mengisi dari SPTPD. Nah, wajib pajak yang tidak mengisi SPTPD hingga pajak terutang dihitung secara jabatan akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan yang diberikan sebesar 25% dari pokok pajak dan ditambah juga sanksi bunga sebesar 2% per bulan dengan maksimal hingga 24 bulan. Nah, disitulah kita dapat jelas bahwa sudah tercover semuanya jenis pajak dari pajak daerah, di mana pajak daerah ini merupakan kabupaten kota. Kita sudah mengetahui dari pungutan itu apa, pajak itu apa, jenis pungutan pajak apa, pajak daerah, lalu ada pajak daerah itu berbagi lagi apa, di mana pajak daerah ini masih juga ada di atasnya yaitu pajak negara. Lalu ada tahu kita tentang apa jenis pajak daerah itu termasuk dalam jenis pemungutan pajak mana, lalu ada jenis-jenis pajak daerah itu seperti apa dengan penjelasannya, lalu kita mengetahui juga tentang pemungutan pajak daerah itu sendiri, di mana pajak daerah ini merupakan pajak kabupaten kota. Nah, video ini sudah usai. Terima kasih semuanya. Saya harapkan kalian semua selalu tetap sehat selalu, tetap jaga prokes. Semoga dari kita semua dapat berjuang bersama untuk mengakhiri pandemi yang sudah berjalan 2 tahun ini. Saya tutup video ini. Saya ucapkan kembali terima kasih dan selamat malam.